Hai semuanya, perkenalkan. Saya asli NIM 20 5552 dan rekan saya Nadia Lestari dengan NIM 205555309. Saya Febrian Sajeni dengan NIM 20005527017. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis data jumlah penumpang KAI yang sudah kami analisa dengan aplikasi Kaggle. Yang pertama ada PIP install Picaret. Picaret adalah pustaka pembelajaran mesin sumber terbuka dengan kode rendah di Python yang mengotomatiskan alur kerja pembelajaran mesin. Selanjutnya ada check install version, adalah tindakan untuk memeriksa atau mengecek versi yang terpasang atau terinstal dari suatu perangkat lunak atau aplikasi. Selanjutnya mulai cepat. Modul peramalan deret waktu Picaret sekarang tersedia. Modul saat ini cocok untuk tugas peramalan deret waktu, univariat atau multivariat, API, modul deret waktu konsisten dengan modul Picaret lainnya. Selanjutnya akan muncul built-in dengan kemampuan pre-processing dan lebih dari 30 algoritma yang terdiri dari metode statistik atau deret waktu serta model berbasis pembelajaran mesin. Selain pelatihan model, modul ini memiliki banyak kemampuan lain seperti penyetelan hiperparameter otomatis, assembly, analisis model, pengemasan model, dan kemampuan penyabaran. Lalu selanjutnya ada alur kerja tipikal di Picaret terdiri dari 5 langkah berikut dalam urutan di bawah ini. Yang pertama, setup. Kedua, compare models. Ketiga, analyze model. Keempat, prediction. Dan yang kelima, save model. Selanjutnya, loading sampel dataset modul adalah mengimpor atau memuat modul atau pustaka yang menyediakan kumpulan data sampel atau sampel dataset. Selanjutnya ada plot the dataset. Plot the dataset sendiri adalah teknik penyajian data secara visual melalui grafik, chart, peta agar tampilan menarik namun tetap informatif. Selanjutnya ada setup. Fungsi setup ini menganalisasi lingkungan pelatihan dan membuat pipeline transformasi. Fungsi penyetelan harus dipanggil sebelum menjalankan fungsi lain apapun di Picaret. Setup hanya memiliki satu parameter yang diperlukan, yaitu data. Semua parameter lainnya adalah opsional. Selanjutnya, import Picaret time series and init adalah mengimpor atau memuat modul Picaret time series dan menginisialisasi pengaturan awalnya. Setelah penyiapan berhasil dijalankan, kisi informasi yang berisi informasi tingkat eksperimen akan ditampilkan. Yang pertama, ada ID sesi, nomor pseudo acak yang didistribusikan sebagai seed di semua fungsi untuk reproduktivitas nanti. Jika tidak ada session ID yang diteruskan, nomor acak dihasilkan secara otomatis yang didistribusikan ke semua fungsi. Yang pertama ada pendekatan, univariat atau multivariat, variabel eksogen. Variabel eksogen yang akan digunakan dalam model bentuk data asli sebelum transformasi apapun. Lalu selanjutnya bentuk transformasi train set, bentuk rangkaian pengujian yang diubah. Picaret memiliki dua set API yang dapat digunakan. Yang pertama fungsional, dan yang kedua API berorientasi objek. Dengan API berorientasi objek, alih-alih menjalankan fungsi secara langsung, maka akan mengimpor kelas dan menjalankan metode kelas. Lalu akan muncul kode seperti ini. Selanjutnya masukkan init on X. Init setup ini merujuk pada inisialisasi atau konfigurasi awal suatu sistem, aplikasi, atau lingkungan yang dibutuhkan sebelum digunakan.
Lalu untuk on-X tidak memiliki arti yang jelas dalam konteks yang diberikan. Namun jika X merujuk pada eksperimen atau percobaan, dapat merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan selama dalam konteks eksperimen tersebut. Selanjutnya, check statistical test on original data adalah melakukan pemeriksaan atau pengujian statistik pada data asli atau data mentah. Biasanya dapat digunakan salah satu dari metode yaitu fungsional atau OOP dan bahkan beralih bolak-balik antara dua setup. Pilihan metode tidak akan mempengaruhi hasil dan telah diuji konsistensinya. Selanjutnya, check stats. Check stats biasanya digunakan untuk mendapatkan ringkasan statistik dan menjalankan uji statistik pada data asli atau residu model. Compare model, fungsi ini melatih dan mengevaluasi performa semua estimator yang tersedia di pustaka model menggunakan validasi silang. Keluaran dari fungsi ini adalah gizi penilaian dengan rata-rata skor validasi silang. Metrik yang dievaluasi selama QV dapat diakses menggunakan fungsi getMetrics. Metrik khusus dapat ditambahkan atau dihapus menggunakan fungsi addMetrics dan removeMetrics. Selanjutnya, masukkan kode plot forecast adalah untuk membuat visualisasi atau grafik dari hasil peramalan atau prediksi dalam analisis deret waktu. Setelah model deret waktu dilatih dan digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan, plot forecast digunakan juga untuk menampilkan hasil prediksi tersebut dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya, plot forecast for 36 months in future adalah membuat visualisasi atau grafik dari hasil peramalan atau prediksi untuk 36 bulan ke depan dalam analisis deret waktu. Grafik ini menampilkan prediksi nilai-nilai masa depan dalam periode 36 bulan ke depan berdasarkan model atau metode peramalan yang digunakan. Lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada residual slope. Residual adalah ukuran seberapa jauh suatu titik secara vertikal dari garis regresi. Selanjutnya juga ada compare baseline models, adalah melakukan perbandingan atau pembandingan antara model dasar atau model referensi dalam konteks analisis atau permodelan. Baseline model adalah model yang digunakan sebagai titik pembanding atau acuan untuk membandingkan kinerja model-model yang lebih kompleks atau yang telah ditingkatkan. Selanjutnya ada compare model using OOP, adalah melakukan perbandingan atau pembandingan berbagai model menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. OOP adalah pendekatan pemrograman yang menggunakan objek dan kelas sebagai dasar untuk membangun aplikasi atau sistem. Lalu untuk analyze model dapat menggunakan fungsi plot underscore model untuk menganalisis performa model terlatih pada set pengujian. Mungkin memerlukan pelatihan ulang model dalam kasus tertentu. Plot forecast adalah sumbu X umumnya mewakili waktu atau titik observasi dalam deret waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai-nilai yang diprediksi. Grafik ini dapat berupa garis waktu yang menunjukkan tren, pola, musiman, atau fluktuasi data. Interval kepercayaan juga dapat ditampilkan untuk menggambarkan ketidakpastian dalam prediksi. Selanjutnya ada plot forecast for 36 months in future, adalah tindakan membuat visualisasi atau grafik dari hasil peramalan atau prediksi untuk periode 36 bulan ke depan dalam analisis deret waktu. Grafik ini menampilkan prediksi nilai-nilai masa depan dengan 36 bulan berdasarkan model atau metode peramalan yang telah digunakan. Lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada residual plot. Plot residual menunjukkan perbedaan antara respon yang diamati dan nilai respon yang dipasang. Selanjutnya, check
check docstring to see available plot. Adalah memeriksa atau mengkaji docstring atau dokumen string untuk melihat plot atau grafik yang tersedia dalam suatu model, fungsi, atau kelas dalam bahasa pemrograman. Docstring adalah komentar atau dokumentasi yang terdapat di dalam kode sumber yang memberikan penjelasan tentang fungsionalitas dan penggunaan suatu elemen dalam kode. Alternatif untuk fungsi plot underscore model adalah evaluasi model. Ini hanya dapat digunakan di notebook karena menggunakan IP widget. Prediction, fungsi predict model mengembalikan prediction saat data tidak ada atau default. Ini menggunakan efek seperti yang ditentukan selama fungsi pengaturan. Selanjutnya, predict on test set merujuk pada tindakan memprediksi atau melakukan estimasi nilai pada set data atau test set menggunakan model yang telah dilatih. Dalam konteks analisis atau permodelan data, set data uji digunakan sebagai data independen yang tidak digunakan selama proses pelatihan model, tetapi digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih. Dengan model seperti ini. Selanjutnya, show prediction adalah menampilkan atau menunjukkan data frame yang berisi prediksi atau estimasi nilai dari model yang telah dilatih. Selanjutnya ada generate forecast for 3 period in future, adalah melakukan peramalan atau prediksi nilai-nilai di masa depan untuk periode 36 ke depan dalam konteks analisis deret waktu. Tindakan ini melibatkan menggunakan model atau metode peramalan yang telah dilatih untuk menghasilkan perkiraan atau prediksi untuk periode masa depan. Selanjutnya ada save model, dapat menyimpan seluruh pipa pada disk untuk digunakan nanti menggunakan fungsi picker save lalu model. Selanjutnya, save pipeline adalah menyimpan atau mengamankan pipeline atau aliran pemrosesan yang telah dibangun atau disusun dalam konteks permodelan atau analisis data. Pipeline sendiri adalah rangkaian langkah atau proses yang digunakan untuk mentransformasi, memproses, atau memodelkan data secara berurutan. Selanjutnya, load pipeline adalah memuat atau mengambil kembali sebuah pipeline yang sebelumnya telah disimpan atau disimpan dalam konteks pemodelan atau analisis data. Pipeline sendiri adalah aliran pemrosesan yang terdiri dari serangkaian langkah atau proses yang digunakan untuk mentransformasi, memproses, atau memodelkan data secara berurutan. Di lingkungan Jupyter, jalankan ulang sel ini untuk menampilkan representasi HTML atau percayai notebook. Di Jitwood, representasi HTML tidak dapat dirender. Coba muat halaman dengan nbviewer.orange. Selanjutnya, fungsi ini menganalisasi lingkungan pelatihan dan membuat pipeline transformasi. Fungsi penyetelan harus dipanggil sebelum menjalankan fungsi lain apapun di Vue. Stup hanya memiliki satu parameter yang diperlukan, yaitu data. Untuk mengasih semua variabel yang dibuat oleh fungsi stup seperti dataset diubah, random.set, dan lain-lain, bisa menggunakan metode getConfig. Selanjutnya, check all available config adalah memeriksa atau mengecek semua konfigurasi yang tersedia atau dapat dikonfigurasi dalam konteks tertentu, seperti dalam suatu aplikasi atau sistem. Lalu akan muncul Selanjutnya adalah Let's Access Utrain Transformer. Adalah mengakses atau mendapatkan akses ke variabel atau dataset yang disebut Utrain Transformer. Biasanya Utrain Transformer ini merujuk pada target atau variabel dependen yang telah melalui informasi atau pemrosesan khusus.
Di sini ditujukan pada tabel seperti di bawah ini. Selanjutnya ada another example, let's access it, yang ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada now let's change it using set config, yang terdiri dari pertama ada menu help, yaitu menggunakan perintah help untuk mendapatkan informasi atau penjelasan tentang fungsi setup dalam konteks pemodelan atau analisis data. Selanjutnya ada unit setup vault strategi atau expansion, yang ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini. Jadi pada kolom ini ada menggunakan menu help setup, kemudian di kolom ini dituliskan tentang unit setup vault strategi sama dengan expanding. Kemudian akan muncul tabel seperti ini, yaitu compares model. Fungsi ini melatih dan mengevaluasi performa semua estimator yang tersedia di pustaka model menggunakan validasi silang. Keluaran dari fungsi ini adalah isi penilaian dengan rata-rata skor validasi silang, matriks yang dievaluasi selama CV dapat diakses menggunakan fungsi getMatrix, metrik khusus dapat ditambahkan atau dihapus menggunakan fungsi addMatrix, dan removeMatrix, yang ditunjukkan dengan fungsi base sama dengan compare underscore model, yaitu penggunaan fungsi atau metode yang disebut compare model untuk membandingkan beberapa model dan menentukan model terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Seperti pada gambar di bawah ini, ketika kita memasukkan base sama dengan compare underscore models, akan muncul data tabel seperti ini. Jadi di sini ada mass, my, dan lain-lain. Selanjutnya ada check available models. Check available models ini adalah tindakan untuk memeriksa atau mengecek model yang tersedia atau dapat digunakan dalam suatu konteks tertentu. Seperti di sini, ketika kita masukkan rumus check available models, maka akan muncul tabel seperti di bawah ini yang menerangkan tentang ID, nama, dan juga reference. Anda dapat menggunakan parameter, sertakan dan kecualikan di dalam compare model untuk hanya melatih model tertentu atau mengecualikan model tertentu dari pelatihan dengan meneruskan ID model dalam parameter pengecualian. Selanjutnya ada compare underscore ts underscore model, adalah perbandingan antara beberapa model yang digunakan untuk menganalisis deret waktu atau time series. Di sini ketika kita memasukkan compare underscore s underscore model sama dengan compare underscore model dan kita masukkan untuk datanya, akan muncul tabel seperti pada gambar di bawah ini yang menjelaskan model, mass, RMSSE, MAE, dan lainnya. Dan di sebelah sini ada keterangan tentang IS, Arima, Theta, Naive, Polytran, dan Grandin. Selanjutnya pada compare TS model yang tadi dilakukan untuk melakukan perbandingan antara beberapa model yang digunakan untuk menganalisis deret waktu atau time series. Di sini kita masukkan compare underscore TS underscore model. Kemudian akan muncul gambar seperti di bawah ini. Fungsi di atas telah mengembalikan objek model yang dilatih sebagai output. Isi penilaian hanya ditampilkan dan tidak dikembalikan. Jika Anda memerlukan akses ke sisi penilaian, Anda dapat menggunakan fungsi tarik untuk mengakses bingkai data. Selanjutnya ada compare underscore ts underscore models underscore preset.
adalah hasil atau output dari perbandingan model dalam analisis deret waktu atau time series. Yang dijelaskan dalam di sini kita tuliskan rumusnya compare underscore cs underscore models underscore result sama dengan full, ini ada kurung buka dan kurung tutup, kemudian enter, compare underscore ts underscore models underscore result. Maka akan muncul data tabel seperti di bawah ini. Secara default, compare underscore model ini menampilkan satu model dengan performa terbaik berdasarkan matrik yang ditentukan dalam parameter pengukuran. Kita dapat mengubah kode kita untuk mengembalikan 3 model teratas berdasarkan MAE. Gunakan rumus base underscore MAE underscore models underscore top. Ini tidak memiliki makna yang jelas dalam konteks umum. Namun, jika kita memecahnya menjadi beberapa bagian, kita dapat memberikan penjelasan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu best. Ini mengacu pada sesuatu yang terbaik atau memiliki kualitas tertinggi dalam satu konteks tertentu. Yang kedua ada MAA, merupakan singkatan dari mean absolute error atau kesalahan mutlak rata-rata yang merupakan matrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kesalahan prediksi dalam analisis deret waktu atau pemodelan. Yang ketiga ada models yang merujuk pada berbagai model yang digunakan dalam analisis atau permodelan data tersebut. Keempat ada top 3. Ini mengacu pada 3 model teratas berdasarkan metrik evaluasi tertentu dalam konteks ini yaitu MAE. Dalam penerapannya kita bisa masukkan seperti di bawah ini. Kita masukkan untuk rumus base underscore MAE underscore models underscore top 3 sama dengan compare underscore models kurung buka short sama dengan R2 koma n underscore select sama dengan 3 kurung tutup. Kemudian akan menampilkan hasil seperti ini. Di sini ada keterangan tentang modelnya, kemudian ada untuk data-datanya. Selanjutnya adalah list of top 3 models by MAE, yaitu daftar atau rangkuman dari 3 model terbaik berdasarkan metrik evaluasi mean absolute error atau MAE dalam suatu analisis atau pemodelan. MAE digunakan untuk mengukur kesalahan prediksi dalam analisis deret waktu atau pemodelan, dan nilai MAE yang lebih rendah menunjukkan prediksi yang lebih akurat. Di sini kita contohkan dengan menggunakan rumus list of top 3 model by MAE. Tuliskan seperti ini, kemudian akan menampilkan data seperti berikut. Beberapa parameter lain yang mungkin Anda temukan sangat berguna dalam konversi model ini adalah, ini kami sudah mendatakannya. Yang pertama ada 1 melipat, kedua validasi silang, 3 waktu anggaran, 4 kesalahan, 5 paralel, 6 mesin. Kita dapat memeriksa docstring fungsi info lebih lanjut. Selanjutnya ada help atau compare model, adalah menggunakan perintah help untuk mendapatkan informasi atau penjelasan tentang fungsi compare model dalam konteks pemodelan atau analisis data. Dalam hal ini kita tulis di bawah ini. Di sini tertuliskan ada pagar help kurung buka compare underscore models kurung tutup. Kemudian ada fungsi check stats
digunakan untuk mendapatkan ringkasan statistik dan menjalankan uji statistik pada data asli atau residu. Check stat on original data adalah melakukan analisis statistik pada data asli atau data mentah sebelum memulai proses pemodelan atau analisis data. Pada data ini kita masukkan seperti ini. Jadi ada pagar check stats on original data, enter check underscore stats, kurung buka kurung tutup. Kemudian akan muncul tabel seperti ini yang menjelaskan dan menterterakan. Yang pertama adalah test, yang kedua test name, data, property, setting, dan value. Selanjutnya adalah check stats on residual of best model. Adalah melakukan analisis statistik pada residual atau selisih antara nilai observasi aktual dan nilai prediksi dari model terbaik yang telah dilatih. Di sini kita contohkan, masukkan rumus seperti ini. Jadi pagar check underscore stats on residual of best model, enter check underscore stats seperti yang kita terangkan tadi di atas, kemudian masukkan estimator sama dengan best. Ini akan menjelaskan tentang test name, data, property, setting, dan value. Selanjutnya adalah experiment logic. Terintegrasi dengan berbagai jenis pencatatan, percobaan, atau yang biasa disebut default sama dengan MLF flow. Untuk mengaktifkan pelacakan eksperimen Picard, Anda dapat menyetel parameter log underscore experiment dan nama underscore eksperimen. Ini akan secara otomatis melacak semua metrik, hiperparameter, dan artefak berdasarkan logger yang ditentukan. Selanjutnya ada form Picard.time underscore series import, yaitu pernyataan yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Jadi biasanya kita temukan di bahasa pemrograman Python untuk mengimpor modul atau pustaka yang disebut time series dari pustaka Picard. Biasanya rumusnya dituliskan seperti ini. Kemudian ada compare model, yaitu melakukan perbandingan antara beberapa model yang berbeda untuk menentukan model yang paling baik dalam konteks pemodelan atau analisis data. Biasanya rumusnya dituliskan seperti ini, pagar compare models, kemudian enter, pagar best sama dengan compare model, kurung tutup. Selanjutnya ada start MLflow server on localhost 500 adalah memulai atau menjalankan server MLflow pada localhost dengan menggunakan port 5000. Biasanya dituliskan seperti ini. Jadi ada start MLflow server on localhost, ada titik 2, kemudian 5500, enter, pagar, tanda seru MLflow spasi i. Secara default, Picard menggunakan MLflow logger yang dapat diubah menggunakan parameter log experiment untuk pencatatan berikut yang tersedia seperti 1. Ada MLflow, 2. 1DB, 3. Comet underscore ML, 4. deck hub. Kemudian parameter terkait logging lainnya yang mungkin berguna bagi Anda adalah 1. Experiment underscore custom underscore text, kedua log plot, yang ketiga ada log data, dan keempat ada log profile. Untuk informasi lebih lanjut, bisa melihat docstring dari fungsi pengaturan di
Kemudian di sini selanjutnya adalah memasukkan help setup lagi dengan rumus help kurung buka setup. Selanjutnya kita create model. Fungsi ini melatih dan mengevaluasi kinerja estimator tertentu menggunakan validasi silang. Keluaran dari fungsi ini adalah kisi penilaian dengan skor CV berlipat. Metrik yang dievaluasi selama CV dapat diakses menggunakan fungsi get_metrics. Metrik khusus dapat ditambahkan atau dihapus menggunakan fungsi add_metric atau remove_metric. Semua model yang tersedia dapat diakses menggunakan fungsi model seperti check all the available model. Dapat dilihat seperti ini. Fungsi berikut berfungsi untuk melihat daftar atau mengecek semua model yang tersedia atau didukung dalam suatu pustaka atau framework permodelan. Rumusnya, masukkan check all the available models, kasih model terbentuk. Jadi di sini akan mencatatkan ID, name, reference, dan tujuh. Apakah salah atau tidak? Tercantumkan true or false. Selanjutnya adalah train. ETS with default false sama dengan 3. Adalah melatih model ETS yaitu error, trend, dan seasonality menggunakan metode validasi silang dengan pengaturan lipatan yaitu false banyak 3 kali. ETS merupakan metode pemodelan yang digunakan dalam analisis data time series untuk memodelkan dan memprediksi tren, musiman, dan kesalahan pada data. Metode ini berfokus pada penyesuaian model terhadap karakteristik time series yang kita amati. Ini kita masukkan, kita tuliskan train ETS with default mode sama dengan 3. ETS sama dengan create_models, maka ETS kemudian akan muncul data tabel seperti ini yang menjelaskan tentang cutoff, MASA, RMSSA, MAA, RMSA, MAPA, SMA, dan RQ. Fungsi di atas telah mengembalikan objek model yang dilatih sebagai output. Isi penilaian hanya ditampilkan dan tidak dikembalikan. Jika Anda memerlukan akses ke kisi penilaian, Anda dapat menggunakan fungsi tarik untuk mengakses data. Selanjutnya adalah ETS result. Hasil atau output yang diperoleh setelah melatih model ETS yaitu error, trend, seasonality pada data time series. Kita masukkan rumusnya seperti ES_result sama dengan O, print tip, ES_result, dan akan muncul tabel seperti ini. Sama seperti di atas tadi, hanya saja untuk isinya nanti berbeda. Selanjutnya ada train data model with fault sama dengan 5. Adalah melatih model theta menggunakan metode validasi silang dengan pengaturan lipatan fault sebanyak 5 kali. Untuk rumus yang kita masukkan, ini train theta model with fault 5, theta sama dengan create model, kemudian kurung buka, theta, fault sama dengan 5, kurung tutup, dan ini akan menampilkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Mbak Eni, yaitu train theta with specific model parameter, yaitu melatih model theta menggunakan parameter model atau model parameter yang ditentukan. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Train theta with specific model parameter. Kemudian set model membuka seasonalist sama dengan false, cost sama dengan 5. Kemudian
representasi HTML tidak dapat dirender. Coba muat halaman ini dengan nbviewer. Beberapa parameter lain yang menurut Anda sangat berguna dalam thread module adalah yang pertama validasi silang, yang kedua mesin, yang ketiga fit_parts. Kemudian Anda dapat memeriksa string untuk input. Kemudian selanjutnya help tanda thread_module itu adalah penggunaan perintah help untuk mendapatkan informasi atau penjelasan tentang fungsi thread_help dalam konteks permodelan atau analisis data. Fungsi create model yaitu fungsi yang digunakan untuk membuat atau melatih model berdasarkan algoritma tertentu dalam program. Ini rumusnya bisa digunakan, tapi jika dipencet run tidak akan muncul apa-apa. Kemudian tone model. Fungsi tone model menyetel hypermeter model. Keluaran dari fungsi ini adalah penilaian dengan skor yang divalidasi secara silang secara berlipat. Model terbaik dipilih berdasarkan metrik yang ditentukan dalam parameter optimal. Metrik yang dievaluasi selama validasi silang dapat diakses menggunakan fungsi get_metrik. Metrik khusus dapat ditambahkan atau dihapus menggunakan fungsi add_metrik dan remove_. Kemudian selanjutnya train GT model with evaluate parameter adalah melatih atau mengembangkan model decision tree atau DT dengan menggunakan nilai default untuk semua parameter yang ada. Default parameter adalah nilai parameter bawaan yang digunakan oleh suatu algoritma atau model. Jika pengguna tidak menentukan nilai parameter yang custom atau di-run. Kita akan ketik ini, nanti akan muncul hasilnya. Kalau sudah di-run akan muncul hasil. Kemudian selanjutnya tune hypermeter of DT adalah melakukan pengenalan atau penyetelan parameter atau hyperparameter pada model decision tree dalam konteks permodelan atau analisis data. Hyperparameter adalah parameter yang tidak diestimasi oleh model secara otomatis, tapi harus ditentukan oleh pengguna sebelum proses statik. Ini kita ketik rumusnya seperti ini, jika di-run akan muncul hasilnya. Untuk metrik untuk dioptimalkan dapat ditentukan dalam parameter optimalkan dengan menggunakan default sama dengan satu mesh, satu kaki, untuk yang detail dapat ditentukan dengan parameter custom_. Kemudian DT merupakan singkatan dari decision tree yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pengkhususan. Decision tree adalah salah satu metode atau algoritma dalam permodelan prediktif yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan serangkaian aturan atau kondisi berdasarkan data dari input. Dengan kita mengetik DT kemudian di-run, maka munculnya akan seperti ini. Di lingkungan Jupyter dijalankan ulang sel ini untuk menampilkan representasi HTML atau percaya notebook. Di GitHub, representasi HTML tidak dapat dirender. Muat halaman ini di nbviewer.org. Kemudian selanjutnya define turning grid, yaitu menentukan atau mendefinisikan hubungan atau parameter yang akan dieksplorasi atau dicoba dalam proses penelaahan model. Kemudian ini ada dua rumusnya, bisa dilihat di sini. Akan muncul hasilnya yang seperti ini. Kemudian ada sequence_underscore dt parameter dalam melihat atau memeriksa parameter-parameter yang telah di-run atau disesuaikan dalam model di sini. Maka ini rumusnya, yang di bawah ini adalah hasilnya. Kemudian di lingkungan Jupyter dalam lakukan selanjutnya yang menampilkan representasi HTML atau percaya notebook
untuk mendapatkan akses ke tuner objek yang digunakan dalam proses penelaahan model dengan hasil seperti yang di atas. Kemudian ada model objek adalah objek yang mempresentasikan model yang telah dilatih dalam konteks pemodelan atau analisis data. Model objek berisi informasi tentang parameter-parameter yang telah diestimasi atau dipelajari selama pelatihan model. Kemudian ada donor objek adalah objek yang digunakan dalam pemodelan atau analisis untuk melakukan penelaahan atau penyetelan parameter model secara otomatis. Donor objek digunakan dalam proses penelaahan model untuk mencari kombinasi parameter terbaik yang menghasilkan performa atau akurasi prediksi objek. Jika diran, maka tidak akan mencapai. Untuk detail lebih lanjut tentang formal library dan algoritma yang tersedia, silahkan periksa dosen. Beberapa parameter lain mungkin sangat berguna bagi Anda, yaitu yang pertama, pilih lebih baik pendataan hukum, proposal eksperimen programa, yang keempat, algoritma, yang kelima, optimalkan. Anda dapat memeriksa dosen fungsi untuk info lebih lanjutnya. Kemudian ada blend model, seperti ini melatih ensemble for clusters untuk model terpilih yang diteruskan dalam parameter estimator_list. Keluaran dari fungsi ini adalah gizi penilaian dengan skor CV berlipat. Metrik yang dievaluasi selama CV dapat diakses menggunakan fungsi getMetric. Metrik khusus dapat ditambahkan atau dihapus menggunakan fungsi add_metric dan remove_metric. Kemudian top 3 model based on MAE, yaitu 3 model teratas yang dipilih berdasarkan nilai MAE. Itu mean absolute error. Dalam konteks permodelan atau analisis data, MAE adalah salah satu metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana prediksi model mendekati nilai sebenarnya. Maka hasilnya akan seperti yang di bawah ini. Kemudian ada blend of 3 model, adalah menggabungkan atau memadukan hasil prediksi dari 3 model terbaik dalam konteks pemodelan atau analisis data. Proses ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja prediksi dengan memanfaatkan kelebihan dari masing-masing model yang terbaik. Maka akan muncul datanya seperti ini. Kemudian beberapa parameter lain yang sangat berguna dalam blend_ model ada yang pertama, pilih lebih baik, metode, ketiga bobot, yang keempat, quartz, yang kelima, optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah plot model. Plot model ini berfungsi menganalisis performa model terlatih berdasarkan penelaahan. Mungkin memerlukan pelatihan tentang model dalam kasus. Untuk plot forecast adalah membuat visualisasi atau plot dari hasil ramalan atau prediksi dalam konteks analisis data, deret waktu atau time series. Plot forecast digunakan untuk memvisualisasikan nilai ramalan yang dihasilkan oleh model prediksi terhadap data waktu yang diberikan. Untuk hasilnya bisa dilihat di bawah ini. Kemudian plot ACF adalah membuat visualisasi atau plot dari fungsi autokorelasi atau autocorrelation function atau ACF dapat dalam konteks analisis data deret waktu atau time series. Di ACF digunakan untuk evaluasi korelasi antara nilai-nilai observasi pada suatu deret dengan nilai-nilai sebelumnya dalam deret waktu. Untuk hasilnya selanjutnya plot diagnosis, yaitu membuat visualisasi atau plot dari diagnosis atau evaluasi model dalam konteks permodelan atau analisis data. Plot diagnosis bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kinerja model, kesalahan prediksi, dan asumsi yang mendasari model tersebut.
penilaian yang berguna untuk suatu model. Yang pertama fit underscore var, data underscore var, yang ketiga display underscore format, keempat return, yang kelima return underscore data, yang keenam menyimpan. Kemudian selanjutnya finalis model, final. Ini melatih model tertentu di seluruh kumpulan data termasuk kumpulan penanganan. Final underscore base bergantung pada konteks penggunaannya. Dalam konteks pemodelan atau analisis data, final underscore base dapat merujuk pada model terbaik atau hasil terbaik diperoleh setelah melakukan perbandingan atau penilaian terhadap beberapa model. Ini akan muncul. Fungsi ini menerapkan seluruh pipeline ML di penyimpanan. AWS saat menerapkan model di AWS S3, variabel lingkungan harus dikonfigurasi menggunakan antarmuka baris perintah. Untuk mengkonfigurasi variabel lingkungan AWS, ketik AWS configure di terminal. Informasi berikut diperlukan dalam yang dapat dihasilkan menggunakan portal Identity and Access Management atau IAM dari akun konsol Amazon. Yang pertama, ID kunci akses AWS, yang kedua akses kunci rahasia AWS, tiga nama wilayah default dapat dilihat di bawah pengaturan global di konsol AWS Anda. Untuk yang keempat, format keluaran default itu harus dikosongkan. Untuk GCP, untuk mendeploy model di Google Cloud Platform atau GCP, project harus dibuat menggunakan command line atau konsul GCP. Setelah proyek dibuat, Anda harus membuat akun layanan dan mengunduh kunci akun layanan sebagai untuk menyetel variabel lingkungan di lingkungan lokal Anda. Dan selanjutnya Azure, untuk menggunakan model Microsoft Azure atau biru, variabel lingkungan untuk string koneksi harus disetel di lingkungan lokal Anda. Buka pengaturan akun penyimpanan di portal Azure untuk mengakses string koneksi yang diperlukan. Kemudian ketik Azure underscore storage underscore connection underscore string diperlukan sebagai variabel lingkungan. Kemudian deploy model on AWS S3 adalah menyimpan atau mengunggah model yang telah dilatih pelayanan penyimpanan objek AWS S3. Simple Storage Service untuk tujuan penggunaan atau akses yang lebih luas. AWS 3 adalah layanan penyimpanan vault yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengakses berbagai jenis data. Kemudian ada load model from AWS 3 adalah mengambil atau memuat kembali model yang telah disimpan di layanan penyimpanan objek AWS 3. Adalah menyimpan vault, kemungkinan kita akan menyimpan dan mengakses berbagai jenis data termasuk model yang dilatih. Dalam teori ini model adalah menyimpan atau memantau model yang telah dilatih dalam konteks analisis data. Ketika melakukan ini, kemudian kita akan muncul. Kemudian ada load model, memuat atau mengambil kopi model yang disimpan sebelumnya dalam konteks analisis data atau pemodel. Model mencangkup struktur dan parameter yang telah dilatih disampaikan dari data. Di lingkungan Jupyter, jalankan ulang sel ini untuk menampilkan representasi HTML atau percayai not. Di GitHub, representasi HTML tidak dapat dirender. Coba muat halaman ini dengan nvviewer. Kemudian set atau launch eksperimen ini menyimpan semua variabel eksperimen pada disk, memungkinkan untuk melanjutkan nanti tanpa menjalankan ulang fungsi penyimpanan. Eksperimen adalah menyimpan eksperimen atau percobaan yang telah dilakukan saat eksperimen atau percobaan ini
dari proses analisis data atau permodelan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir ada plot eksperimen from disk adalah memuat atau mengambil kembali eksperimen yang telah disimpan sebelumnya dalam disk atau